Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Jihan Novita. Saudara, saat lagi kita akan menyaksikan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Dan saudara, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik sejumlah pejabat setingkat menteri di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi tadi. Dan saat lagi akan juga dilangsungkan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang juga akan berlangsung di Istana Negara Jakarta. Mana saudara, pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih ini nantinya para pejabat tersebut yang akan bertugas membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam masa jabatannya pada periode 2024-2029. Dan untuk pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih nantinya akan ada 56 Wakil Menteri yang akan dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin sore. Dan Wakil Kepala BKPM. Jadi kita ikutin dulu prosesnya langsung. Berarti artinya sudah ada koordinasi atau komunikasi tertentu dengan menteri? Belum, nanti setelah ini. Setelah ini mungkin ada acara rangkaian di kementerian. Setelah ini akan langsung ke kantor. Udah tahu belum Bang akan berkantor di mana? Di kantor Kementerian Investasi yang ada. Iya. Sudah ada juga dari protokoler dari kementerian yang sudah ada. Ya, oke, makasih ya. Makasih Bang. Ya. Kenapa? Dan saudara, pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta diperkirakan akan berlangsung sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan kita lihat saat ini sudah tampak sejumlah wakil menteri sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan akan ada 56 wakil menteri yang akan dilantik pada sore hari ini. Nantinya mereka akan bertugas membantu pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan dari 2024 hingga 2029 mendatang. Persiapan khususnya tentunya kita berkebaya ya. Dari tadi saya ditanya juga kalau perempuan pasti itu. Tapi pada dasarnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran yang telah memberikan mandat untuk membantu di sektor perdagangan. Dan mudah-mudahan kita bisa saya sebagai wakil menteri ya bersinergi nantinya dengan Bapak Budi Santoso selaku Menteri Perdagangan. Dan dari situlah kita bisa mendeteksi apa saja yang bisa menjadi prioritas untuk kementerian kami. Bagaimana kalau arahan dari Pak Presiden, komoditas itu harus lebih berdaya saing dengan impor, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada berbagai macam international agreements yang harus kita tuntaskan. Ada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah ini juga sangat amat penting karena kerjasama ini lintas negara, lintas negara. Jadi ini yang harus kita perjuangkan ke depannya. Belum lagi yang agak baru ini carbon trading. Jadi carbon trading ini kan berkaitan mengenai perubahan iklim juga. Bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan perubahan iklim karena dampaknya tentunya kepada manusia, tapi selebihnya juga terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kita targetnya pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi tentu itu semua tidak bisa terlaksanakan kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik juga gitu kan Mbak. Jadi ini yang menjadi prioritas ke depannya. Tentu semuanya akan kami komunikasikan. Saya siap berkolaborasi dengan Pak Menteri, siap arahan dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi demi memajukan bangsa dan negara Indonesia. This is my goal, insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Oh ini udah, thank you. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh calon Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti yang sebentar lagi akan dilantik menjadi Wakil Menteri Perdagangan Kabinet Merah Putih. Selain Roro Esti, tadi juga sudah ada beberapa
calon wakil menteri yang juga sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Seperti diantaranya ada Otto Hasibuan, ada Ahmad Kodari yang juga sudah tiba untuk melakukan atau menjalani pelantikan sebagai Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Dan kita lihat juga bersama saudara ini di visual terkini di Istana Kepresidenan Jakarta, tampak ada Ahmad Riza Patria yang baru saja tiba. Ahmad Riza Patria ini tiba didampingi sang istri dan kita akan dengarkan pernyataan pers dari Ahmad Riza Patria berikut ini. Yang penting saya akan melaksanakan semua apa yang telah diamanahkan, diperintahkan oleh Bapak Presiden dan juga nanti Bapak Wakil Presiden ya terkait Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Ada beberapa pesan diantaranya agar bagaimana segera mengangkat agar desa-desa yang tertinggal bisa mengejar ya, kemajuannya dan juga jangan ada lagi kasus-kasus korupsi di pedesaan. Itu yang paling penting pesan dari Bapak Presiden. Insya Allah nanti saya akan membantu Pak Menteri, Pak Yandri bersama semuanya jajaran untuk memastikan bahwa seluruh desa di Indonesia akan bekerja, bergiat membangun desanya masing-masing untuk memastikan seluruh warga desa bisa bekerja, bisa sekolah anak-anaknya, bisa sejahtera, bisa makmur. Desa adalah negara kecil di Indonesia, jadi kemajuan desa menjadi penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita akan ikut berpartisipasi membangun bangsa melalui pembangunan desa di seluruh Indonesia. Cukup ya? Ada sedikit nggak Pak, ada langkah yang awal yang akan dilakukan setelah dilantik mungkin yang pertama yang paling urgent? Yang pertama, saya nanti akan berkoordinasi mengikuti apa yang jadi perintah juga dari Pak Menteri. Tapi yang paling penting diantaranya kita ingin memastikan bahwa seluruh kepala desa bisa bersinergi positif. Cukup ya? Baru saja kita dengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Ahmad Riza Patria yang merupakan calon wakil Menteri Desa PDTT, di mana tadi pada awak media, Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa ada sejumlah pesan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya untuk segera mengangkat desa tertinggal untuk agar bisa lebih maju dan tidak ada korupsi di dana desa.